Suara gesekan pisau di atas talenan berirama stabil dari dapur adalah satu-satunya pengisi keheningan rumah kami yang sore itu. Aku, Sri Mulyono, duduk di kursi kayu tua di teras, menatap lembaran ujian yang baru saja kukoreksi. Coretan-coretan tinta merah memenuhi sudut-sudut kertas. Sebagian besar adalah catatan motivasi untuk mencoba lagi. Pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Wijaya terasa seperti napas kedua bagiku. 35 tahun mengabdi tidak menyisakan kekayaan materi, tapi kepuasan batin melihat anak didikku sukses adalah harta yang tak ternilai. Sudah selesai, Pak? Tanya Sari, putri semata wayangku, membawakan secangkir teh hangat. Senyumnya lembut, tapi matanya yang sembab tidak bisa berbohong. Sejak suaminya, Rendra, kehilangan pekerjaan 6 bulan lalu, mereka terpaksa menumpang di rumahku yang sederhana ini. Sebentar lagi, Nak. Ini tinggal beberapa lembar, jawabku sambil menepuk punggungnya. Aku tahu betapa berat beban yang dipikulnya. Tiba-tiba, deru mobil sport berwarna merah menyala memecah kesunyian kampung. Suaranya begitu asing dan mencolok. Pintu mobil terbuka, dan Rendra melompat keluar dengan wajah berseri. Dia mengenakan kemeja bermerek dan celana panjang yang tampak mahal, sesuatu yang sangat kontras dengan kaos oblong lusuhnya pagi tadi. Sari, ayah, lihat apa yang kubawa pulang, serunya, mengacungkan sebuah tas belanja dari butik ternama. Sari dan aku saling memandang, bingung. Kami masuk ruang tamu yang sempit, di mana Rendra sudah membongkar isi tasnya. Sebuah jaket kulit, parfum, dan sepasang sepatu mahal tergeletak di atas sofa yang lapuk. Rendra, dari mana semua ini? Tanya Sari dengan suara bergetar. Proyek besar, sayang. Akhirnya aku dapat investor. Hidup kita akan berubah, jawab Rendra, memeluk Sari dengan girang. Matanya kemudian beralih kepadaku, dan untuk sesaat, ada kilat kesombongan di sana. Ayah, besok kau tidak perlu lagi mengoreksi ujian yang tidak ada habisnya itu. Aku akan belikan ayah rumah yang lebih layak. Aku menghela napas. Aku senang untukmu, Nak. Tapi mengajar adalah panggilan jiwaku, bukan soal uang. Rendra mendecak, tak acuh. Panggilan jiwa tidak akan mengisi perut. Ayah, lihatlah dirimu. Guru biasa saja, hidup di rumah kayu reot ini. Apa yang bisa kau banggakan? Kata-katanya menusuk tepat di ulu hati. Tapi aku memilih diam. Untuk saya. Hari-hari berikutnya, Rendra berubah total. Uang mengalir deras, tapi sikapnya menjadi semakin arogan. Dia sering pulang larut malam, berbau alkohol, dan mulai merendahkan kami. Sari semakin sering menangis diam-diam. Puncaknya terjadi pada hari ulang tahunku yang ke-60. Aku memutuskan untuk merayakannya dengan sederhana, mengundang beberapa rekan guru dan tetangga dekat. Aku memakai kemeja batik terbaikku, yang sudah kusimpan selama bertahun-tahun untuk acara-acara khusus. Rendra, yang baru saja pulang dari kantornya yang misterius, menyeringai melihat persiapan kami. Ayah, masih memakai batik lusuh itu? Aku punya kemeja desainer untukmu, ejeknya, melemparkan sebuah bungkusan. Tidak usah, Nak. Kemeja ini pemberian mendiang ibumu. Ini berarti bagiku, jawabku lembut. Pesta kecil itu berlangsung hangat. Sampai kemudian, seorang tetangga memujiku, Pak Mulyono memang guru yang hebat. Banyak sekali murid-murid Pak Guru yang sukses sekarang. Rendra, yang sedang asyik bermain ponsel mahalnya, tiba-tiba tertawa terkekeh. Suaranya nyaring dan penuh cemooh. Murid sukses? Ah, omong kosong. Ayah ini cuma seorang guru. Apa istimewanya? Mengajar anak-anak kampung membaca puisi dan menulis cerpen? Itu tidak akan membuatmu kaya. Lihat aku. Dalam 6 bulan, aku bisa membeli semua yang tidak pernah bisa ayah capai dalam seumur hidup. Ruang tamu yang semula riuh menjadi senyap seketika. Semua tamu terdiam, malu dan kaget pada kelancangan Rendra. Wajah Sari pucat pasi, air mata menggenang di matanya. Ayah hanya guru, lanjut Rendra dengan nada merendahkan, seolah itu adalah sebuah gelar yang hina. Jangan harap murid-muridmu itu akan ingat jasamu. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri yang nyata. Aku hanya bisa duduk, tangan gemetar memegang cangkir teh. Rasanya seperti ditampar. Bukan karena egoku yang terluka, tapi karena pengorbanan seumur hidupku, dedikasiku untuk mencerdaskan anak bangsa, diinjak-injak begitu saja di depan orang-orang yang kuhormati. Aku berdiri,
Suaraku parau tapi tegas. Rendra, harga diri seseorang tidak diukur dari seberapa tebal dompetnya. Ilmu yang kuberikan mungkin tidak menghasilkan uang, tapi itu membangun karakter. Dan tentang murid-muridku, kau tidak tahu apa-apa. Aku berbalik dan masuk ke kamarku, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan daripada keributan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, air mata ini mengalir untuk sesuatu yang bukan karena keharuan melihat anak didikku berhasil. Esok paginya, suasana rumah masih membeku. Sari menghampiriku di teras, matanya bengkak. Ayah, maafkan Rendra. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku tidak marah padanya. Nak, aku sedih. Dia telah kehilangan arah, kataku, memegang pundaknya. Tapi lebih dari itu, dia telah menghina setiap guru yang pernah berjasa dalam hidupnya. Saat itulah, sebuah ide mulai terbersit. Sebuah ide yang tidak lahir dari dendam, tapi dari keinginan untuk mengingatkan, untuk mengajarkan sebuah pelajaran yang mungkin selama ini terlewatkan olehnya. Aku membuka laci meja kerjaku, mengeluarkan sebuah buku alamat tua yang kulitnya sudah usang. Buku yang berisi nama-nama, nomor telepon, dan alamat ribuan mantan muridku. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan pada Rendra bahwa hanya seorang guru bisa berarti sesuatu. Bahwa koneksi yang dibangun dari rasa hormat dan bimbingan tulus lebih kuat dan abadi daripada transaksi bisnis semata. Dengan hati yang berdebar, aku mulai mengetik sebuah pesan singkat. Pesan yang sama akan kukirim ke puluhan nomor pertama di daftarku. Isinya sederhana, meminta mereka untuk menyebarkan kabar, menghubungi teman seangkatan, dan berkumpul di rumahku 2 minggu dari hari itu. Aku tidak menjelaskan detailnya, hanya bahwa gurumu, Pak Mulyono, membutuhkan kehadiranmu untuk suatu hal yang penting. Aku menekan tombol, kirim, dan berdoa dalam hati. Apakah mereka masih ingat? Apakah mereka, dengan kesibukan mereka sebagai pejabat, pengusaha, dokter, dan insinyur, akan meluangkan waktu untuk seorang guru tua yang tinggal di rumah kayu sederhana? Hari-hari berikutnya diisi dengan ketidakpastian. Rendra semakin menjadi, memamerkan mobil barunya dan terus-menerus merendahkan profesi guru. Sementara aku, dengan setia menunggu balasan dari pesanku, sambil terus mengajar dengan semangat yang sama. 5 hari kemudian, ponselku yang butut mulai berdering. Bukan sekali atau 2 kali, tapi terus-menerus. Pesan singkat, panggilan telepon, dari nomor-nomor yang tidak kukenal dan yang masih kuingat. Pak Mulyono, ini Andre dari angkatan 95. Saya akan datang, Pak. Bu Guru, saya Dina. Pesan sudah tersebar ke grup angkatan kami. Kami semua datang. Pak, saya Hendra, yang dulu suka bolos. Maafkan saya pasti hadir. Suara-suara itu, yang dulu masih remaja, kini sudah dewasa dan penuh wibawa. Tapi nada hormat mereka tetap sama. Air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Mereka ingat. Mereka benar-benar ingat. Rendra, yang kebetulan lewat, mendengar sebagian percakapanku. Dia menyeringai. Ayah masih berharap pada mantan murid? Jangan berharap terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang diberikan oleh rasa cinta dan hormat dari mereka yang pernah aku bimbing. Malam sebelum hari H, rumahku yang biasanya sepi tiba-tiba ramai didatangi beberapa mantan murid yang menjadi panitia tidak resmi. Mereka adalah Ridwan, yang kini menjadi direktur di sebuah BUMN, dan Maya, seorang pengusaha properti sukses. Dengan sigap mereka mengatur segala sesuatu, menyewa tenda untuk halaman tetangga, mengatur kursi, dan sound system sederhana. Apa ini, Pak? Pesta? Tanya Rendra sinis ketika melihat persiapan itu. Bukan, Nak, jawabku tenang. Ini hanya sebuah pertemuan. Pertemuan keluarga. Rendra menggeleng, lalu masuk ke kamarnya dengan congkak. Dia sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Badai yang tidak akan menghancurkannya, tapi mungkin, hanya mungkin, bisa membangunkannya dari kesombongannya. Aku memandangi bintang-bintang dari jendela kamarku. Besok, apakah ini akan menjadi awal dari rekonsiliasi, atau justru kehancuran dari pernikahan putriku? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus melakukan ini. Bukan untukku, tapi untuk mengajarkan arti hormat dan harga diri yang sebenarnya pada seorang menantu yang telah tersesat.
Fajar pada hari H menyingsap dengan nada yang berbeda. Udara pagi yang biasanya sepi dan damai, kini bergetar oleh suara-suara persiapan terakhir. Sejak subuh, Ridwan, Maya, dan segelintir mantan murid lainnya sudah beraktivitas di luar rumah. Tenda-tenda putih berdiri gagah di halaman rumah tetangga yang dengan sukarela meminjamkan tempatnya. Kursi berjejer rapi, dan sebuah panggung kecil dengan sound system sederhana telah dipasang. Rendra membuka jendela kamarnya. Wajahnya masih berkerut oleh kantuk. Ayah ini mau ngapain sih? Pesta kok seribet ini? Apa tidak sadar diri? Rumah cuma gubuk reot ini mau diapakan? Gerutnya pada Sari yang sudah berdiri di sampingnya. Sari tidak menjawab. Dia hanya memandang keluar jendela. Ada firasat aneh di hatinya. Dia melihat bagaimana para panitia itu, dengan pakaian kasual namun tetap terlihat berwibawa, memandang ayahnya dengan hormat yang tulus. Itu bukan sikap orang upahan. Ayo turun, Bung, kata Ridwan pada seorang pemuda yang membawa kardus berisi goodie bag. Taruh di sini. Hari ini kita harus buat semuanya sempurna untuk Pak Mul. Rendra mendengar panggilan, Pak Mul, itu. Itu adalah panggilan akrab untuk ayahnya di kalangan murid-muridnya dulu. Dia mengernyit, tapi kemudian mengangkat bahu. Biarin. Biar dia lihat, pertemuan kuno tidak akan mengubah nasibnya. Aku sendiri berdiri di depan cermin kamar, mengenakan kemeja batik pemberian almarhumah istriku. Tanganku sedikit gemetar. Ini bukan tentang gengsi atau balas dendam. Ini tentang prinsip, tentang mempertahankan martabat seorang pendidik yang telah diinjak-injak. Semuanya akan baik-baik saja, ayah, bisik Sari dari pintu, matanya penuh dukungan. Aku tersenyum lemah padanya. Pukul 8 pagi, tamu undangan mulai berdatangan. Awalnya hanya tetangga dan rekan-rekan guru. Mereka duduk dengan tenang, berbincang ringan. Rendra, yang duduk di kursi paling belakang dengan sikap menyilangkan kaki, tampak bosan. Lihat, aku bilang apa? Hanya orang-orang biasa, bisiknya pada Sari. Tapi kemudian, tepat pukul 9, suasana mulai berubah. Sebuah mobil hitam berjenis SUV mewah berhenti di ujung jalan. Seorang pria berjas rapi turun, diikuti oleh sopir pribadinya yang membawa beberapa kardus. Pak Mulyono, serunya sambil berjalan cepat mendekatiku, lalu memelukku erat. Ini Andre Gunawan, Pak. Murid ayah angkatan, 95. Rendra terkesiap. Andre Gunawan? Itu nama wakil wali kota. Belum sempat Rendra mencerna, mobil lain berdatangan. Sebuah sedan mewah mengeluarkan seorang wanita dengan kemeja putih dan bawahan hitam yang elegan. Bu Mulyono, saya Dina, yang dulu sering dimarahi karena nulisnya berantakan. Wanita itu adalah seorang hakim pengadilan negeri yang namanya sering muncul di koran. Rendra perlahan duduk lebih tegak. Ekspresi bosannya mulai memudar, digantikan oleh keheranan. Lalu, seperti banjir bandang yang tidak terbendung, puluhan, lalu ratusan mobil memadati jalanan kampung kami. Mobil-mobil mewah, plat nomor penting, dan dari dalamnya keluar orang-orang dengan aura keberhasilan yang kuat. Mereka semua berjalan menuju rumah kayuku yang sederhana. Mereka semua memanggilku dengan sebutan Pak Mul atau Bu Guru dengan suara penuh kerinduan dan hormat. Ada Hendra Wijaya, pengusaha properti ternama yang kisah suksesnya sering diulas di televisi. Ada Dr. Farah, dokter spesialis yang membuka praktik di rumah sakit besar. Ada Bambang, seorang jenderal polisi yang masih menyempatkan diri datang dengan mobil dinasnya. Ada artis nasional yang dulu pernah aku ajar di kelas teater. Ada rektor universitas, direktur bank, kepala dinas, dan masih banyak lagi. Mereka semua berkumpul, berjabat tangan, berpelukan, bercerita tentang kenangan masa sekolah. Suara tawa dan obrolan memenuhi udara. Rumahku yang sederhana tiba-tiba menjadi pusat dari sebuah reuni besar yang dihadiri oleh orang-orang paling berpengaruh di kota ini, bahkan di negeri ini. Rendra terduduk lemas. Wajahnya pucat, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat wakil wali kota dengan rendah hati membantu membagikan air mineral. Dia melihat pengusaha kaya yang biasa dia lihat di majalah, duduk di kursi plastik sederhana, tertawa lepas mendengar cerita lucu masa lalu. Ini tidak mungkin, gumamnya, nyaris tak bersuara. Ayah hanya seorang guru. Sari memandang suaminya, campuran perasaan sedih dan sedikit kepuasan di hatinya. Dia bukan hanya seorang guru,
Ren. Dia adalah orang yang telah menanam benih kebijaksanaan pada semua orang hebat ini. Acara inti dimulai. Ridwan, sebagai moderator, memintaku untuk naik ke panggung kecil. Suara riuh langsung menjadi hening. Ratusan pasang mata, milik orang-orang paling sukses, memandangku dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Ayah, Ridwan memulai. Suaranya lantang terdengar di speaker. Kami berkumpul di sini hari ini bukan karena perintah, bukan karena bisnis, tapi karena panggilan hati. Panggilan untuk mengenang jasa seorang guru yang tidak hanya mengajarkan kami tentang subjek pelajaran, tapi juga tentang kehidupan. Sorakan riuh membahana. Ayah ingat, lanjut Ridwan, waktu saya hampir putus sekolah karena orang tua tidak mampu, ayah yang datang ke rumah, membujuk orang tua, dan bahkan membantu biaya sekolah saya dari gaji ayah yang tidak seberapa. Mata Ridwan berkaca-kaca. Banyak yang lain mengangguk, memiliki kenangan serupa. Sekarang giliranku. Aku mendekati mikrofon, hati berdebar kencang. Aku melihat ke arah Rendra. Dia duduk membungkuk, tidak berani menatapku. Saudara-saudaraku, anak-anakku, aku memulai. Suara sedikit parau. Terima kasih. Terima kasih telah datang. Kalian tidak perlu melakukan ini untukku. Kami harus, Pak Mul, teriak seseorang dari kerumunan, disambut sorakan setuju. Aku tersenyum. Aku tidak pernah menganggap diriku guru yang hebat. Aku hanya melakukan tugasku. Tapi hari ini, kalian membuktikan padaku bahwa pilihan hidupku tidak salah. Aku mengambil napas dalam. Ada satu hal yang ingin kusampaikan. Sebuah pelajaran yang mungkin saat kalian masih di sekolah dulu, belum sepenuhnya kalian pahami. Suasana hening. Semua menyimak. Kalian lihat kursi kosong di samping menantuku. Rendra, itu, tanyaku. Banyak yang menengok ke arah Rendra, yang kini semakin menciut. Itu adalah kursi untuk kalian, murid-muridku. Tapi hari ini, kursi itu terisi. Karena kalian datang. Ilmu, perhatian, dan bimbingan yang tulus itu tidak pernah hilang. Itu mengendap di hati, tumbuh, dan suatu hari akan berbuah. Bukan selalu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk karakter, integritas, dan rasa hormat. Aku memandang Rendra langsung. Beberapa waktu lalu, seseorang mengatakan padaku bahwa ayah hanya guru. Bahwa profesi ini tidak berarti. Bahwa murid-muridku pasti sudah melupakan jasaku yang kecil. Desahan keras terdengar dari kerumunan. Ekspresi wajah mereka berubah dari hangat menjadi serius, bahkan sedikit marah. Tapi kalian membuktikan sebaliknya hari ini, lanjutku. Dan untuk itu, aku bangga. Bukan karena kalian datang untukku, tapi karena kalian membuktikan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang berkarakter, yang tidak melupakan asal-usul, yang memahami arti hormat. Aku tidak menyebut nama Rendra. Aku tidak perlu. Setiap orang yang hadir memahami konteksnya. Mereka melihat Rendra yang terpuruk di kursinya, dan mereka tahu. Sekali lagi, terima kasih. Kalian telah memberiku hadiah terindah di ulang tahunku yang ke-60. Bukan harta, tapi pengakuan bahwa hidupku sebagai guru berarti. Saat aku turun dari panggung, mereka semua berdiri, bertepuk tangan. Banyak yang menitikkan air mata. Mereka berbaris, ingin sekali lagi berjabat tangan, berfoto, atau sekadar menyentuh pundak gurunya. Rendra menyaksikan semua ini dengan perasaan hancur. Dia melihat bagaimana orang-orang yang selama ini dia kagumi, orang-orang yang dia anggap sukses sejati, justru memandang rendah dirinya dan memandang tinggi ayah mertuanya yang hanya guru. Seorang demi seorang, para mantan muridku itu mendatangiku, dan dengan halus mereka bertanya, "Ada yang bisa kami bantu, Pak Mul? Untuk masalah tertentu?" Tanya Hendra si pengusaha properti, matanya sesekali melirik Rendra. "Terima kasih, Nak. Tapi biarkan ini menjadi pelajaran baginya. Aku yakin dia bisa belajar dari ini," jawabku lembut. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan mereka tahu cara membantu tanpa perlu diminta. Wakil Wali Kota Andre mendekati Rendra. "Bung Rendra, boleh saya bicara sebentar?" Rendra, yang wajahnya pucat pasi, hanya bisa mengangguk. "Saya dengar Bung sedang cari investor untuk proyek. Apa ya? Ekspor-impor, bukan?" Tanya Andre dengan sopan, tapi ada ketajaman di matanya. "Iya, Pak Wakil. Saya kenal beberapa orang di Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu.
saya perkenalkan. Tapi, Andre menatapnya dalam-dalam. Sebelum berbisnis, ada baiknya kita belajar dulu tentang karakter, integritas, dan rasa hormat. Pak Mulyono adalah guru terbaik untuk hal itu. Itu bukan tawaran. Itu peringatan. Satu persatu, mereka memberikan pelajaran halus serupa. Sebuah jaringan yang selama ini tidak terlihat oleh Rendra, tiba-tiba muncul dan menunjukkan taringnya. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mengingatkannya tentang hierarki nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan. Ketika acara usai dan para tamu mulai berpamitan, Rendra masih terduduk di kursinya, bagai patung. Dunianya, yang dibangun di atas fondasi kesombongan dan materialismenya, baru saja runtuh berantakan. Dia memandangku, yang sedang melepas tamu terakhir dengan pelukan. Untuk pertama kalinya, mungkin sejak menikahi Sari, dia memandangku bukan sebagai ayah mertua yang guru biasa, tapi sebagai Sri Mulyono. Seorang pria yang kekayaannya tidak terlihat di rekening bank, tapi tersimpan di dalam hati ribuan orang sukses yang siap membelanya. Aku mendekatinya. Ayo masuk, nak. Hari sudah sore. Dia bangkit, dan dengan suara bergetar, dia berkata, ayah saya. Tidak usah berkata apa-apa dulu, potongku, menepuk pundaknya. Yang penting, kau sudah melihat sendiri. Sekarang, mari kita cari jalan ke depan. Tapi di dalam hati, aku tahu, hari ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah proses yang panjang. Sebuah proses penyembuhan, pembelajaran, dan mungkin penebusan. Dan untukku, ini adalah pengingat yang paling megah, bahwa pilihan hidupku untuk menjadi hanya seorang guru adalah pilihan yang benar. Keesokan harinya, rumah kami seperti sebuah kapal yang baru saja dilanda badai. Sunyi yang menyergap terasa lebih berat daripada keributan hari sebelumnya. Sisa-sisa kemeriahan, tenda yang belum sepenuhnya dibongkar, kursi plastik yang masih tertata rapi, jejak ratusan kaki di halaman, adalah pengingat bisu tentang peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Rendra tidak keluar dari kamarnya sepanjang pagi. Suara Sari yang menawarkan sarapan hanya dijawab dengan diam. Aku duduk di teras dengan secangkir teh, merenungi dampak dari apa yang telah kulakukan. Apakah aku terlalu jauh? Apakah pelajaran ini justru akan menghancurkannya, bukannya menyadarkannya? Sari duduk di sampingku, matanya memerah. Ayah, dia seperti orang linglung sejak kemarin. Aku khawatir. Beri dia waktu, nak. Kadang, untuk membangun sesuatu yang baru, kita harus meruntuhkan fondasi lama yang rapuh terlebih dahulu. Runtuhnya itu pasti sakit. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu adalah Ridwan. Pak Mul, semuanya baik-baik saja di sana? Apakah dia menyadari sesuatu? Tanyanya, penuh perhatian. Terima kasih, Ridwan. Semuanya baik. Biarkan waktu yang bekerja. Baik, Pak. Tapi tolong ingat, jaringan anak-anak Pak Mul sudah aktif. Jika ada apa-apa, atau jika ayah merasa dia butuh bimbingan lebih lanjut, kami siap. Mereka tidak hanya datang dan pergi. Mereka telah membentuk semacam task force tidak resmi untuk mendukungku. Rasanya aneh sekaligus mengharukan. Pukul 11 siang, pintu kamar Rendra akhirnya terbuka. Dia keluar dengan wajah pucat dan mata bengkak. Dia berjalan pelan, lalu duduk di hadapanku di kursi kayu yang sama di mana dia sering mengejekku. Dia menatap tangannya yang berkutat di pangkuannya selama beberapa saat sebelum akhirnya berbicara dengan suara serak. Ayah saya minta maaf. Itu bukan permintaan maaf yang dramatis. Itu keluar seperti desahan dari seseorang yang terlalu lelah untuk menyembunyikan apapun lagi. Aku mengangguk perlahan. Apa yang kamu minta maafkan, nak? Untuk semua yang saya katakan. Untuk sikap saya. Untuk merendahkan ayah. Dia menghela napas dalam. Saya seperti orang bodoh. Ayah. Sombong dan bodoh. Kesombongan sering membuat kita buta. Kataku lembut. Tapi aku tidak butuh permintaan maafmu, Rendra. Aku butuh pengertianmu. Dia akhirnya menatapku. Mereka, semua orang hebat itu, mereka benar-benar mencintaimu, ayah. Bukan karena uang atau jabatan. Saya bisa melihatnya. Itu nyata. Iya, nak. Itu nyata. Dan itu dibangun selama puluhan tahun, bukan dalam 6 bulan. Tentang bisnis saya. Dia mulai, suaranya bergetar.
Uang yang mengalir deras itu dari proyek impor barang elektronik. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres dengan dokumennya. Saya tahu, tapi saya tutup mata karena uangnya terlalu mudah. Jantungku berdebar kencang. Kekhawatiranku selama ini ternyata beralasan. Investor saya, mereka bukan orang-orang baik-baik. Ayah, saya terjebak. Kamu harus keluar dari situ, Rendra. Sekarang juga, kataku tegas. Tapi bagaimana? Saya sudah terlanjur. Uangnya sudah saya pakai untuk mobil, untuk barang-barang mewah, dan mereka ancam. Saat itulah, aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah harga diri. Ini masalah keselamatan keluarganya. Percayakan padaku, kataku. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Ridwan dan Andre. Isinya sederhana, Rendra butuh bantuan. Ada masalah hukum dalam bisnisnya. Bisa kita temui. Dalam waktu 15 menit, balasan datang. Mereka akan datang sore ini, membawa seorang pengacara handal yang juga adalah mantan muridku, Fitri. Pertemuan sore itu berlangsung di ruang tamu yang sama di mana Rendra pernah menghinaku. Tapi kali ini, suasana sangat berbeda. Ridwan, Andre, dan Fitri duduk dengan serius, mendengarkan Rendra menceritakan seluruh kisahnya dengan jujur. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Rasa malu dan takutnya bercampur menjadi satu. Fitri, dengan tenang, menganalisis situasi. Ini serius, Bung Rendra. Tapi bukan tidak bisa diselesaikan. Kita harus melaporkan diri, bekerja sama dengan aparat, dan mengembalikan uang yang sudah diterima. Itu jalan terbaik untuk meminimalisir konsekuensi hukum. Tapi uangnya sudah hampir habis. Rendra nyaris putus asa. Kami akan bantu, kata Ridwan dengan tegas. Kami, beberapa, anak-anak Pak Mul, akan meminjamkan uang untuk melunasi itu. Bukan hadiah, tapi pinjaman. Kau harus bekerja keras untuk mengembalikannya. Rendra terpana. Tapi, kenapa? Kenapa kalian mau membantu saya? Setelah semua yang saya lakukan. Andre tersenyum tipis. Kami tidak melakukannya untukmu, Rendra. Kami melakukannya untuk Pak Mul. Dan karena kami percaya setiap orang pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mereka mau jujur dan rendah hati. Mata Rendra berkaca-kaca. Pelajaran yang lebih dalam daripada sekadar acara reuninya sedang berlangsung. Ini tentang belas kasih, tentang memberi kesempatan kedua, tentang kekuatan komunitas yang dibangun bukan oleh kepentingan, tapi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Prosesnya berlangsung selama beberapa minggu. Dengan bantuan jaringan, anak-anak Pak Mul, Rendra melapor kepada pihak berwajani, mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan bekerja sama untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Proses hukum masih berlangsung. Tapi karena sikap kooperatifnya, hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan, berupa masa percobaan dan kerja sosial. Mobil mewah, jaket kulit, dan semua simbol kesombongannya dijual untuk membantu melunasi pinjamannya kepada para mantan muridku. Kini, Rendra mulai dari nol lagi. Tapi kali ini, dengan cara yang benar. Suatu sore, sebulan setelah semua itu, Rendra mendatangiku saat aku sedang menyiram tanaman. Ayah, ada yang ingin saya bicarakan, katanya. Suaranya kini lebih tenang, lebih dewasa. Iya, nak. Saya ingin jadi guru. Aku terkejut, menatapnya. Bukan guru seperti ayah, lanjutnya cepat. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi, saya punya pengalaman. Pengalaman tentang bisnis yang salah, tentang jatuh bangun, tentang pentingnya integritas. Saya ingin berbagi itu. Mungkin jadi pembicara di sekolah-sekolah, atau membantu program kewirausahaan untuk anak muda. Saya ingin membuat sesuatu yang berarti. Seperti ayah. Dadaiku terasa hangat. Inilah transformasi yang kutunggu-tunggu. Bukan sekadar penyesalan, tapi perubahan arah hidup yang tulus. Itu ide yang bagus, nak. Aku akan bantu menghubungkanmu dengan beberapa sekolah. Hari-hari berikutnya, Rendra mulai aktivitas barunya. Dia berbicara di hadapan siswa-siswa SMA, termasuk di sekolahku, berbagi cerita tentang kegagalannya, tentang bahaya kesombongan, dan tentang pentingnya membangun karakter sebelum membangun kekayaan. Ceritanya yang jujur dan tanpa tedeng aling-aling menyentuh banyak hati. Dia tidak lagi menjadi pria sombong yang kami kenal. Kerendahan hatinya kini terasa otentik. Suatu malam,
Dia pulang dengan wajah berseri. Ayah, seorang kepala sekolah tadi menawariku untuk menjadi konsultan tetap program kewirausahaan siswa. Gajinya tidak besar, tapi ini terasa benar. Sari memeluknya erat, air mata kebahagiaan di matanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kami melihat cahaya kebahagiaan yang tulus di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat resmi datang dari Dinas Pendidikan. Atas rekomendasi dari banyak pihak yang tidak bisa disebutkan namanya, yang aku curigai adalah jaringan mantan muridku, aku dianugerahi penghargaan guru berdedikasi dan berpengaruh tingkat kota. Upacara penyerahannya akan dilangsungkan di balai kota. Aku memakai kemeja batik yang sama seperti di ulang tahunku. Kali ini, Rendra yang membukakan kancingnya untukku. Kau terlihat gagah, ayah, katanya, tersenyum. Senyum yang tulus. Di balai kota, aku tidak terkejut lagi melihat banyak wajah familiar. Ridwan, Andre, Dina, Hendra, dan banyak lagi hadir untuk mendukungku. Mereka duduk di barisan depan, bangga. Ketika wali kota menyerahkan plakat dan menyematkan medali di dadiku, dia berbisik, "Selamat, Pak Mulyono. Guru sejati tidak hanya mencetak murid yang pandai, tapi juga murid yang berkarakter. Dan hari ini, kau bahkan berhasil mengajar seorang menantu untuk menemukan jalannya yang benar. Itu adalah pencapaian terbesar seorang guru." Aku menatap ke arah Rendra dan Sari yang duduk di barisan belakang. Berpegangan tangan, keduanya tersenyum melalui air mata. Rendra mengangguk padaku, matanya berbinar dengan rasa hormat yang baru saja ditemukannya. Dalam sambutanku, aku berkata, sebagai guru, kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam pengaruh kita. Sebuah kata yang kita ucapkan, sebuah nasihat yang kita berikan, mungkin akan tertanam selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berbuah. Terkadang, buahnya adalah kesuksesan materi. Terkadang, buahnya adalah kesadaran akan sebuah kesalahan. Dan terkadang, yang terindah, buahnya adalah sebuah perubahan hati. Hari ini, saya menerima penghargaan ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk setiap guru yang dengan sabar menanam benih kebaikan dan kebenaran, percaya bahwa suatu hari nanti, benih itu akan tumbuh. Acara itu berakhir dengan standing ovation. Tapi bagiku, tepuk tangan yang paling berarti adalah pelukan erat dari Rendra saat kami bertemu di luar balai kota. "Terima kasih, ayah," bisiknya. Suaranya parau oleh emosi. "Terima kasih telah tidak menyerah padaku." Seorang guru tidak pernah menyerah pada muridnya. "Nak," jawabku, memeluknya kembali. "Dan kau adalah murid yang paling berharga dalam hidupku, karena melalui dirimu, aku belajar bahwa pengampunan dan perubahan itu mungkin." Kami berjalan pulang, 3 sejoli, seorang guru tua, seorang putri yang penyayang, dan seorang menantu yang telah menemukan jalannya kembali. Rumah kayu kami yang sederhana tampak lebih terang dari biasanya, dipenuhi oleh kedamaian yang telah lama hilang. Aku melihat ke langit, berterima kasih pada takdir. Ayah hanya guru. Ejekan itu kini telah berubah menjadi sebuah lencana kehormatan. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Karena guru mungkin hanya guru, tapi pengaruhnya bisa mengubah dunia, satu hati pada suatu waktu.